Nah, jika sudah selesai satu putaran seperti ini, ya, tinggal kita slip stitch. Slip stitchnya tidak pada chain kedua, tapi langsung di atas DC yang pertama. Naikkan benang yang warna A. Oke, chain satu dulu. Kita akan istirahatkan dulu ini ya. Nanti kita sambung lagi. Sudah selesai untuk bagian atas yang kosong ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengutak-atik polanya. Saya pinggirkan dulu. Untuk mengutak-atik pola ini kita perlu buku kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini kemarin saya buat sambungan karena kita perlunya agak panjang ya. Nah, begini. Sebenarnya Bunda bisa memakai satu kotak ini dibagi 4. Cuma rasanya itu akan membuat keliru ya, apalagi mata-mata kita ini udah mulai tidak awas biasanya. Nah, jadi kita sambung saja dengan menggunakan double tip atau selotip sehingga memanjang seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, ini akan mempermudah kita untuk mengutak-atik polanya. Oke, saya akan jelaskan untuk pola tulisnya. Satu kotak X seperti ini ya. Ini sama dengan 2 DC Bunda ya. Jadi bukan 3 DC. Kalau nanti pakai 3 DC tulisannya akan lebar sekali ya. Jadi X-nya ini nanti yang saya gambarkan nanti itu adalah 2 DC. Ini karena saya pakai size balita. Jadi saya berhenti pada R9. Ini Bunda ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya berhenti pada R9 yang jumlahnya akan sama terus sampai ke bawah ya. Nanti R9 sama dengan R10 dan R seterusnya. Ini jumlahnya 128 DC ya. Saya berhenti pada isian 8 ya. Nah, ini V-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi saya berhenti pada 6I dan V. Nah, 6I V berhentinya di situ. Jadi pakai yang 128 DC. Jadi 128 DC ini akan kita bagi 2 supaya kita bisa mengkalkulasikan X-nya ada berapa. 128 ada 2, berarti nanti X-nya itu harus digambar ada 64X. Kalau Bunda berhenti pada size dewasa itu pakai yang 144 DC, artinya Bunda berhenti pada R10. Ini pada R10 dan seterusnya. 144 DC ini Bunda bagi 2, berarti nanti X-nya itu akan timbul 72X. Nah, gitu ya. Kalau size remaja berapa? Remaja atau anak-anak yang menjelang remaja itu biasanya kita ambil setengahnya. 100. Ini kan tadi kita pakai kelipatan 16 ya. Kelipatan 16 berarti 16-nya kita bagi 2 aja, Bun. Jadi kita tambah 8. 128 ditambah 8. Jadi R9-nya 128, di R10-nya cuma ditambah 8. Ini artinya berapa nih? 16 136 DC, seperti itu ya. Ini kalau dibagi 2 nanti akan timbul 68X. Bagaimana cara menggambar 68X atau 64X? Saya pakai yang ini ya. Jadi kita ibaratkan di sini tadi sudah benang warna A, berarti di sini kita mulai benang warna B. Saya pakai X-nya 1 2 3 4. Nah, ini digambar X-nya Bunda sampai 64 kotak. Saya pakai yang 64X ya, balita. Nah, gambar sampai ke sana 64. Oke, ini sudah 64. Saya pakai di sambungannya cuma sedikit. Nah, sudah 64X. Kita mulai dari sisi manapun Bunda ya. Ini sekedar kalau mau memvariasikan saja, ini hanya hitungan supaya kelihatan nanti kita mau ambil hurufnya berapa kotak gitu ya. Nah, seperti ini. Saya akan membuat namanya ini Sultan ya.
membuat namanya sultan. Jadi saya geser sekian dari sini saya mulai. Bunda boleh mulai dari sini, boleh mulai dari sini ya. Jadi pilih yang sedikit di tengah, kira-kira 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Saya mulai dari kotak ke 18. Jadi saya buat S dulu. S-nya boleh yang seperti ini Bunda ya. Perhatikan diagram tapestry yang saya berikan di grup. Boleh juga yang seperti ini. Ini sudah S. Kalau kurang kelihatan, Bunda boleh tambahkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian antar huruf jarak satu kotak. Jadi di sini akan mulai huruf yang lainnya gitu ya. Ups. Ini nggak dipakai ya. Jarak satu kotak. Jadi dari menggambar pola seperti ini kita tahu hurufnya nanti apakah kepanjangan atau kependekan Bunda ya. Nah untuk T jarak 2 kotak ya dari sini. Nah seperti itu. Jadi kita yang mengira-ngira di mana bagusnya sultan. Oke. Nah ini cara menggabung-gabungkan hurufnya Bunda ya. Nah sudah selesai seperti ini. Tinggal kita buat tepian hiasan ke arah sana. Hiasan ke arah sananya seperti apa? Saya pakai hiasannya yang bentuk panah sederhana, panah yang ke kiri dan ke kanan. Nah seperti ini ya. Patokannya kita ambil dulu dari huruf pertama, itu jarak 2 kotak ya. Dari yang ini jarak 2 kotak kita taruh di sini. Nah, jadi dalam pembuatan peci nama ini yang jadi fokus kita adalah bagaimana cara kita menggabungkan hitungan pada peci dengan motifnya. Jadi dari sini 2 kotak Bunda ya, ini 3. Itu 2, 3. Nah, ini terputus. Kalau mau disatukan lagi boleh tambah yang di bawahnya, di atasnya tadi. Berarti yang di pinggir sini ada satu yang tidak akan saya pakai. Nah ini juga jarak 2 kotak supaya sama. Bagi itu 2, 3. Itu 2, 3. Nah 1, 2, 3. Nah Bunda perhatikan di sini. Ini ada satu kotak yang tidak saya pakai karena tadi saya tambahkan di bagian sebelah sini ya. Ya. Jadi ini ada kekosongan kekosongan kotak motif di sini. Kekosongan motif inilah yang saya manfaatkan untuk membuat tanda panah kiri kanannya. Yang ini. Biar tidak kosong. Jadi saya buat seperti panah ke kiri dan ke kanan. Bisa seperti ini saja. Nanti di sebelah sini akan bergabung yang pola yang ini tadi ya. Nah, jadi seperti ini. Boleh ditambah lagi sini-sininya boleh ya. Seperti itu cara membuatnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal bagaimana kita menutup di bagian bawah. Kalau di bagian bawahnya Bunda mau buat rata seperti ini lagi boleh ya. Ini Bunda ya, sudah saya ratakan. Kemudian di bagian bawahnya ini kalau Bunda mau buat berselang-seling seperti yang saya buat, ada titik-titiknya, itu boleh. Kalau mau diisi dengan SC spike saja boleh ya. Jadi bebas di sini. Tinggal bagaimana kita mengkreasikannya saja. Oke. Sudah selesai. Ini tinggal kita tutup lagi. Nah, motif ini tidak harus identik seperti ini Bunda ya. Saya tidak memakai bagian ini. Yang tidak saya pakai yang ini ya. Ini tidak saya pakai karena saya mau langsung membuat pergantian warna dan membuatnya menjadi abu-abu. Boleh-boleh saja. Oke, kita masuk ke cara mempraktekkan pola tapestry-nya ini ya.